Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari, NPM 18751018, Program Studi Agribisnis, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Kali ini saya akan memaparkan materi penyuluhan tentang pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai modal usaha berbisnis. Latar belakang permasalahan yang ada di Desa Terbanggi Besar yaitu terbatasnya lahan pertanian, sehingga petani mengalami penurunan pendapatan. Perkembangan dan pemberdayaan usaha tani dipilih untuk membantu masyarakat atau petani untuk melakukan inovasi pemanfaatan lahan terbatas. Tujuan dari penyuluhan masyarakat ini adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kesadaran serta memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan kosong atau pekarangan sebagai sumber pangan atau ketahanan pangan dan pendapatan keluarga. Yang kedua, menerapkan beberapa teknik penanaman dan pemeliharaan secara sederhana yang dapat diimplementasikan secara mudah oleh masyarakat. Pemanfaatan pekarangan. Pekarangan adalah sebidang tanah di sekitar rumah, bagian depan, samping, maupun belakang yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Lahan pekarangan sudah lama dikenal dan memiliki fungsi multiguna. Fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan bahan makan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya, sayur dan buah-buahan, unggas, ternak kecil dan ikan, rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian, bahan kerajinan tangan, obat keluarga, serta uang tunai. Usaha di pekarangan jika dikelola secara intensif sesuai dengan potensi pekarangan dapat memberikan sumbangan pendapatan keluarga antara 7% sampai dengan 45%. Selain fungsi dari pekarangan yang telah saya sebutkan sebelumnya, pekarangan juga memiliki manfaat. Yang pertama, sebagai warung hidup. Pekarangan yang dimanfaatkan dengan menanami dengan tanaman, ternak maupun ikan yang dapat dipanen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, manfaatnya yaitu sebagai apotik hidup. Berfungsi sebagai apotik hidup di mana pekarangan ditanami berbagai jenis tanaman yang dapat dijadikan obat keluarga atau toga. Yang ketiga, sebagai lumbung hidup. Peran pekarangan sebagai lumbung hidup ini sangat berarti sekali, sebagai pengganti bahan saat keadaan paceklik. Dan yang terakhir, sebagai bank hidup. Pekarangan dapat pula berfungsi sebagai bank hidup, di mana pekarangan yang ditanami tanaman keras atau tahunan yang dapat menghasilkan uang. Tanaman ini merupakan investasi jangka panjang. Jenis tanaman yang dapat ditanam di pekarangan. Ada sayuran seperti selada, sawi, pakcoy, wortel, asparagus, brokoli, cabai, seledri, bawang daun, dan lain-lain. Selain itu ada juga buah seperti melon, tomat, mentimun, semangka, stroberi, kelengkeng, rambutan, dan lain-lain. Selain itu juga ada tanaman hias seperti bonsai,
aglonema, anggrek, kaktus, dan lain-lain. Manfaat dari produksi sayuran dan buah. Yang pertama, penggunaan lahan lebih efisien. Yang kedua, hasil sayuran dan buah memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, tidak tercemar pestisida, limbah, dan kotoran. Yang keempat, kendala pengusahaan skala besar seperti persaingan dengan produk sejenis dari pertanian tradisional yang harganya lebih murah. Dan yang terakhir, tersedia segar saat diperlukan. Selanjutnya, manfaat dari produksi tanaman hias antara lain, prospek cukup baik untuk keperluan sendiri, diperdagangkan maupun disebarkan, wadah berupa pot khusus hidroponik, media pasir, pecahan batu apung atau kerikil sintesis, dan yang terakhir, kendala pengusahaan skala besar seperti persaingan dengan produk sejenis yang berasal dari pertanian tradisional. Berikut ini adalah contoh budidaya pada pekarangan rumah, yaitu budidaya secara hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah bercocok tanam tanpa tanah atau metode menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada kebutuhan nutrisi bagi tanaman dan oksigen. Selain itu, budidaya hidroponik juga dapat dilakukan pada lahan sempit, namun tetap menghasilkan produktivitas yang maksimum. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk dibudidayakan di hidroponik yaitu paprika, tomat, timun Jepang, melon, terong Jepang, sawi, dan selada. Berikut ini bahan dan alat yang dibutuhkan untuk budidaya secara hidroponik, yaitu bahan ada air, media tanam, nutrisi pupuk, tanaman sesuai keinginan. Disarankan untuk tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran. Yang selanjutnya ada alat. Alat yang digunakan yaitu pipa paralon, wadah tanaman atau pot, atau baskom lebar, botol bekas, gelas, toples, ember, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan memiliki fungsi seperti zat nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Sebuah tanaman dapat tumbuh dengan baik apabila nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan selalu tercukupi. Dan yang terakhir, fungsi air merupakan pelarut nutrisi untuk kemudian bisa diserap oleh tanaman. Pola pikir inilah yang melahirkan teknik bertanam dengan hidroponik, di mana yang tekankan adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.